Sebelum video ini dimulai, kita bisa lihat dulu tas keren dari Wegore, tas lightweight, tas yang mantep banget buat naik gunung, dan produk-produk lainnya. Keren-keren ya pokoknya. Mampir ke IG-nya, jangan lupa juga mampir ke Tokopedia-nya. Oke, let's go, kita mulai. Kita jalan lagi nih guys. Gue ada mau meeting sebentar di daerah BSD. Ini gue pakai sarung tangan yang baru. Soalnya seringnya gue pakai yang lama kan lebih enak karena udah melar kan. Karena sekarang gue kontenin, sekarang gue pakai yang baru. Ya kita lanjut ya. Ini guys, halo, selamat pagi, siang, sore, malam internet. Kita riding lagi pakai Mince. Ini udah hampir lebih, bukan hampir ya, lebih dari seminggu. Ini Mince nggak jalan guys. Lebih dari seminggu si Mince nggak jalan. Gara-gara ya biasa, standar. Gue banyaknya pakai Aerox, pakai mobil. Tapi gue nggak pakai Vario sih. Vario kan dipakai ARA kan. Banyaknya keluar pakai Aerox karena gue jalannya sama istri gue. Atau gue minjem motor dia. Pas dia lagi kebetulan nggak keluar. So sama pakai mobil gara-gara meeting. Jadi nggak dijadiin konten. Gue hari ini pakai ini nih, pakai NHK GP Prime. Helm bapak-bapak. Helm buat touring. Helm yang adem banget. Adem banget guys, helmnya guys. Ini langsung spoi-spoi gini di kepala gue. Baru pulang sekolah ya. Gue ada meeting jam 1 sih, tapi gue tahu mereka bakalan telat. Jadi jadi sekarang jam 12.53. Lokasinya di BSD. Jadinya gue sengaja agak-agak telat dikit. Ini kita menuju BSD. By the way, jaket gue ini baru dicuci di laundry. Jadi agak lumayan bersihan dikit lah, ya kan? Kalau dicuci sendiri nggak sebersih ini nih. Ini di laundry lumayan ya, agak bersihan dikit nih. Jadi agak-agak enak lah mungkin dilihatnya. Kalau dicuci sendiri kayak nggak berasa dicuci gitu. Meskipun dari sikat, direndam apa, udah rame banget jalanan tumben. Rame banget jalanannya tumben guys. Sama ini lampu Mince ini kan redup banget kan ya. Gue pengen ganti Proji sebenarnya ini lampu. Biar supaya agak terang gitu. Pakai Proji 1 biji gitu udah terang banget ya. Motor buat dipakai touring kan enak gitu kan. Cuma lampunya agak-agak redup guys. Lampunya agak-agak redup jadinya kalau misalnya jalan malam apalagi berkabut gitu kayak kemarin di puncak gitu kan, waktu yang pertama kali itu kan. Waduh, PR banget guys. Apalagi gue kalau misalnya udah malam gitu kan, karena gue pakai kacamata ya, jadi glare itu ya, lensa sama kacamata gue juga mesti diganti kayaknya. Lensa kacamata gue lensa yang murahan nih soalnya, mesti ganti yang 3 juta gitu lensa doang. Gue nggak tahu apa ada perbedaan atau enggak, tapi kayaknya sih ada harusnya. Ini lalu 3 juta lensa doang, nggak termasuk frame. Kalau nggak ada bedanya, Jitak aja yang jual. Ini masih sakit di leher gue ya. Kenapa ya sakitnya? Agak sakit ya. Jangan terlalu kenceng kali ya. Nah kayak gini nggak terlalu kenceng kan. Mungkin karena leher gue kegedean jadinya sakit. Tapi mestinya kan di bakal helm tuh harusnya ada kayak busa gitu kan di sininya nih. Jadi jangan sasa.
rekam kamera tuh pasti. Ada rame dan macet. Rame macet, tiba-tiba tumben rusuh nih orang-orang bawa kendaraannya. Apa yang dikejar sama mereka coba? Udah bukan jam kantor. Si Jo lagi sibuk tuh. Si Neng posisinya nyusahin nih, si Neng nih. Posisi nyalip tapi nggak nyalip-nyalip. Itu si Jo tempat gue dulu perbaiki tas, ngerombak tas gitu guys. Si Jo tempat gue perbaiki rombak tas dulu, yang tas UL. Oh ya, ngomong soal tas UL ya, ini gue lagi pakai tas yang kecilnya, jadi tas Summit. Jadi kalau misalnya kalian ingat video itu kan, kayak gitulah. Kan ada tas sling bag. Di sini juga bisa dipasangin di sling bag ini, di sling bag ini lagi. Jadi tas ini tuh bisa dipasangin tas sling bag itu, cuma gak gue bawa hari ini. Nah ini yang tempat handphone ini juga kita bikin kan. Jadi tas Wegore itu desainernya gue guys, jadi yang bikin tapi orang lain. Jadi buat kalian yang pengen beli tas Wegore itu bisa di link deskripsi lah, lihat. Itu keren banget sih tasnya. Jadi tas 20 liter tapi kapasitasnya tuh kalau misalnya standar lokal itu sekitar 35an gitu. Soalnya gue hitung sama tasnya Consina ya sekitar segituan, sekitar 35 literan. Jadi 20 liter tuh ukuran luar ya, sama kayak talon gitu. Dan enaknya lagi tas Wegore itu nyaman. Jadi gue kemarin tuh waktu pas bikin tuh bener-bener gue riset banget. Jadi nggak cuma sekedar bikin gitu ya. Jadi bener-bener harus enak dan nyaman itu tasnya. Makanya tas itu nggak bisa dibilang tas ultralight, tapi gue bilang tas lightweight. Jadi buat kalian-kalian yang mau pindah dari barang-barang serba gede, berat, dan si masnya melintang ke tikungan. Jadi buat kalian-kalian yang mau pindah dari gaya konvensional ke lightweight, soalnya buat gue lightweight jauh lebih nyaman sih ketimbang UL. Makanya gue sendiri nggak pernah bilang kalau gue anak UL kan. Tas lightweight, jadi barang-barangnya sederhana, simple, bawa apa yang dibutuhin aja. Tempat gue trekking tuh, terus makan juga disesuaikan segala macam, bla 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 bla. Nah, itu tas itu cocok banget buat kalian. Soalnya kalau UL itu kan nanti ada kayak sektenya sendiri gitu, jadi kayak weight junkies gitu. Maksudnya gimana? Semuanya serba dihitung kalau mau weight junkies. Inilah, waduh, kecot nah. Gue ngelihatnya aja pusing. Gue kan belajar lightweight dari orang-orang itu ya, orang-orang trail run ya. Terus gue mix sama pendaki-pendaki luar gitu. Gue nggak nge-refer ke Indonesia, soalnya Indonesia kayak gitu-gitu agak-agak baru ya, dan udah gitu agak-agak pemahamannya juga agak-agak tumpang tindih kalau gue lihat. Jadi gue merefernya ke orang-orang trail run di luar sama orang-orang ultralight, lightweight di luar juga. Terus diambil keseimbangannya buat gue secara pribadi. Jadi lightweight itu personal banget guys, sama kayak pakai sempak lah pokoknya. Lo nggak mungkin kan tukar-tukaran sempak sama orang gitu ya. Lightweight kayak gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi kalau orang yang seneng pakai tempat tidur gitu ya, bulang lah contohnya gitu kan. Ada orang yang pakai sleeping bag itu pakai bulang, seneng pakai bulang kan. Dan harus pakai sleeping bag. Nah sedangkan buat gue sleeping bag bulang tuh agak-agak riskan, plus nyusahin. Kenapa? Karena beberapa kali gitu ya, waktu di Selama, terus kemarin waktu di Rinjani,
Waktu gue kemarin di bukan Merbabu, sorry, di Semeru kan gue pakai bulang, tapi waktu itu gue bertransisi antara bulang dengan EB, emergency blanket. Nah, di situ gue bertransisi guys. Nah, ada kejadian juga pas gue lagi di Ranukumbolo tuh ada yang meninggal, padahal dia tidurnya pakai bulang loh. Jadi dia meninggal kedinginan karena hipotermia. Bayangin. Nah, dia mungkin gak tahan dingin, kecapean atau apa, gue gak ngerti deh pokoknya. Nah, sedangkan gue waktu tidur pakai emergency blanket itu dingin loh. Kemarin di Ranukumbolo itu 2 derajat loh. Gue kan selalu bawa itu ya, selalu bawa termometer kan. Plus jam tangan gue kan jam tangan yang ada termometernya gitu. Ini salah satunya. Gue dulu kan pakai North Edge kan, tapi sekarang kan udah upgrade ke jam tangan outdoor yang asli. Jadi ini gue pakai Sunto, yang biasa gue pakai kan Garmin Phoenix 5. Jadi 22 jam itu kan jam outdoor yang ada ada polisi gue, yang ada termometernya. Plus gue juga suka bawa termometer kecil buat sekedar tahu gitu, jadi nggak ngandelin jam. Kalau pakai jam kan gue harus buka jamnya, atau gitu gue lepas dari tangan selama berapa menit, minimal paling cepat 15 menit. Untuk apa? Biar supaya suhu tubuhnya tuh nggak kerekam di jam gitu, baru nanti suhu ruangan yang kerekam. Nah, dari situ ketahuan gitu suhunya berapa di area tersebut atau ruangan tersebut. Nah, waktu itu di Ranukumbolo tuh 2 derajat. Mungkin karena kedinginan itu almarhum itu meninggal. Jadi kalau misalnya mungkin kalian nggak akan pernah dengar berita atau apa gitu Ranukumbolo orang meninggal tuh jarang deh kalau gue pikir. Karena mungkin nggak pernah diberitain juga, termasuk di Rinjani juga gitu kan. Ini si masnya patuh banget. Ya kira-kira gitu guys. Jadi dia meninggal, terus pas diperiksa dia udah pakai bulang padahal gitu. Cuma saya nggak direkam kan, karena kalau misalnya direkam kan nggak enak ya, nggak etis ya. Jadi nggak direkam, terus ya udah gitu, mau nyampein aja. Terus kalau lihat video pendakiannya siapa ya, Dinda Thomas kan juga yang waktu ke Semeru di Ranukumbolo kan juga ada yang meninggal juga kalau nggak salah. Jadi Ranukumbolo tuh banyak banget orang meninggal guys. Jadinya ya gitu, hati-hati. Rata-rata meninggal hipotermia sih, kedinginan, capean, kedinginan. Nah, saran dari gue juga kalau naik gunung jangan makan cuma mie instan doang. Mie instan tuh silent killer juga. Enak memang, tapi nggak ada energinya. Capek-capek makan mie instan doang tuh nggak ada energinya. Jadi kalau bisa lu makan oatmeal juga gitu. Jadi buat nambah energi mungkin lu bawa sosis atau apa gitu. Jadi jangan cuma mie instan doang. Karena mie instan itu nggak ada energinya sama sekali. Nggak ada energinya sama sekali, cuma enak-enak aja gitu. Jadi buat kalau makan mungkin ya cuma buat sekedar selera-seleraan lah gitu. Karena dia bener-bener enak gitu makan mie instan tuh. Gue juga kadang-kadang kan bawa mie instan kan, bawa mie instan bayi kalau gue. Soalnya kalau gue nggak bisa makan mie instan biasa yang ya kayak Indomie atau apa, Sarimi, mie sedap dan teman-temannya. Soalnya gue pasti langsung kena gejala tipes habis makan gituan. Jadi nggak bisa gue makan begituan. Kalau gue ya, soalnya dulu waktu zaman gue kuliah kan, karena gue nggak punya duit dulu tuh, banyaknya makan mie instan gitu kan. Pakai telur lah, telur ceplok lah, apa segala macem ya. Makan nasi pakai mie instan segala macem. Pokoknya bisa dibilang mie instan everyday lah gitu, gara-gara itu. Terus jadi udah nggak bisa lagi gue makan mie instan. Nah, balik lagi ke cerita yang itu. Jadi ya gitu, pas gue transisi di Semeru itu, gue mulai transisi, gue bawa SB, sleeping bag, bulang. Cuma gue juga kan bawa emergency blanket. Waktu itu emergency blanketnya masih yang kuning silver, kuning putih. Jadi silver kuning. Jadi bukan yang putih-putih ya, bukan yang silver itu tembus.
Jadi kalau misalnya kalian punya emergency blanket yang silver gitu ya, bolak-baliknya silver, itu tembus. Kalau bisa pakainya 2 biji. Atau kalau bisa pakai kayak gituannya barengin sama sleeping bag gitu. Jadi mungkin sleeping bag di dalam, emergency blanketnya di luar. Itu mungkin lebih. Tapi nanti konsekuensinya kan dia kondensasi. Jadi kita sambil nunggu sambil ngobrol lah ya. Karena perjalanan mungkin gak terlalu jauh. Udah jam 1 juga. Jadi gitu guys. Ini ceritanya banyak banget ya. Gue jadi bingung mana yang mau gue ceritain. Ya gitu loh pokoknya. Jadi pas zamannya di Ranukumbolo itu ada yang meninggal. Terus itu banyak banget sih ceritanya di Ranukumbolo tuh. Satu ada yang meninggal di Ranukumbolo, terus gitu ada yang di pos 3 kalau nggak salah. Ada anak bocah SMP yang dipaksa tetap jalan sama gurunya, padahal dia udah kelihatan capek, kepayahan segala macam, dan kayaknya belum makan juga kayaknya gitu, kedinginan juga. Gue nggak tahu dia meninggal atau enggak ya. Kalau bisa meninggal tuh gurunya tuh bener-bener kacau tuh. Kita nyaraninnya udah balik aja gitu, pulang gitu, nyewa porter terus diangkut pulang gitu. Tapi gurunya semangat. Nggak bisa coy. Orang kalau udah nggak kuat, pilihannya cuma satu, istirahat. Itu dikasih makan segala macem atau balik. Nah, tapi masalahnya dari pos 3 itu ke bawah emang agak-agak lumayan jauh sih. Ya pilihannya harus pulang pakai pakai porter di Tandu. $80 ya, gigi 2 mentoknya. $104. Gigi 3 104. Saya masih lumayan kenceng loh ini dibandingin CB gue dulu. Gigi 3 mana bisa 100. Tapi pencapaiannya agak lambat sih. Gigi 4 udah nggak terlalu narik lagi. Beda sama pas zaman pakai Cusar, gigi 4 tuh masih gigit gitu. Ini udah kayak overdrive jadinya kalau gigi 4 di sini. Kalau pakai masih Sharp tuh gigi 4 tuh kayak yang ngisi 1 2 3 4. Gua nggak pernah nyoba 5 soalnya. Ini sedangkan kalau pakai Echo standar 4 tuh udah jadi kayak overdrive gitu, jadi kayak cuma penyelarasan doang. Oke, kencengnya udah. Ini kayaknya udah mau sampai juga ya. Jadi ceritanya kira-kira kayak gitulah. Ini tas yang gue pakai, ini tas Wegore. Ini buat summit atau buat harian enak banget. Kalau buat TikTok juga enak sih. Dan karena dia modular ya, jadi tas di depannya ini bisa ada Alfamart tuh. Gue lagi nyari itu juga apa? Gue lagi nyari Nissan Maxima guys. Ntar gue munculin gambarnya deh. Ada nggak gambarnya? Gue lagi nyari itu, belum ada soal di Alfamart. Ada di online tapi harganya mahal, males gue belinya. Soalnya rugi gue beli Hot Wheels kalau di atas 100.000 gitu. Di atas 80.000 ya gue udah rugi ya. Kalau udah di atas gitu lebih baik gue beli Mini GT. Ini meetingnya di daerah sini. Nanti kalau misalnya udah selesai meeting gue rekam lagi ya. Lupa gue posisinya. Depan situ deh. Enak nih pakai helm ini nih. Enak banget. Ya cuma kurang lancip aja, jadi nggak seperti ini dia, nggak seperti ngabers. Masuknya susah. Kita makan dulu sekalian meeting.